Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STI Duta Bangsa Bekasi dengan program Studi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan mata kuliah statistik dengan tema kajian bentuk hubungan dengan koefisien regresi linier. Mata kuliah statistik ini diampu oleh Ibu Octavia Depalucia Dwi Anggraini, SHI, ME, SY. Sebelum ke materi pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Kosasih dan rekan saya Muhammad Rizky Aulia. Bentuk hubungan koefisien regresi linier. Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya korelasi antar variabel. Sementara analisis regresi linier adalah teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel respon. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Hampir semua bidang ilmu yang memerlukan analisis sebab akibat boleh dipastikan mengenal analisis ini. Analisis regresi sederhana tentang pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Regresi linier terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, regresi linier sederhana, dan yang kedua, regresi linier berganda. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel acak, yaitu variabel independen X dan variabel dependen Y. Hubungan antara kedua variabel ini diasumsikan bersifat linier. Regresi linier berganda adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Teknik ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuan regresi linier sederhana yang pertama, mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, mengetahui apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Yang ketiga, mengetahui besarnya hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Yang keempat, memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Regresi linier berganda digunakan dalam bentuk penelitian untuk yang pertama, mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, mencari hubungan dari dua variabel atau lebih di mana variabel yang satu tergantung pada variabel yang lain. Yang ketiga, menelusuri pola hubungan antara variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Regresi linier berganda merupakan teknik statistik yang secara bersamaan mengembangkan hubungan matematis antara variabel-variabel tersebut. Perbedaan RLS dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana atau RLS melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sementara regresi linier berganda melibatkan dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Selanjutnya materi data hasil kuesioner. Data penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Data diperoleh dari siswa yang mengisi kuesioner, skala media pembelajaran online X, dan hasil belajar Y. Di bawah ini hasil data kuesioner tersebut. Materi berikutnya adalah output bagian koefisien.
diketahui nilai konstan A sebesar 12.814. Sedangkan nilai media pembelajaran online sebesar 0,357. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis X sama dengan A plus B X, Y sama dengan 12.814 plus 0,357X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 1. Konstanta sebesar 12.814 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah sebesar 12.814. 2. Koefisien regresi X sebesar 0,357 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai media pembelajaran, maka nilai hasil belajar bertambah sebesar 0,357. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dari model pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, pada uji koefisien determinasi didapatkan persentase pengaruh model pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa sebesar 47,5%. Dan sisa dari persentase yaitu sebesar 52,5% merupakan nilai dari faktor lainnya yang tidak diteliti dan dibahas pada penelitian ini yang memiliki kemungkinan besar mempengaruhi hasil belajar. Demikian presentasi singkat yang dapat kami sampaikan terkait dengan mata kuliah statistik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.